mironggan santun lan mumpuni. Fasal yang menerangkan surut takbiratul ihram, syarat-syarat, terus pundi dan bagaimana kita takbiratul ihram. Takbir yang membatasi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh dan yang tidak. Itu namanya takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram apapun boleh dilakukan. Arep udut kena, arep nyanyi-nyanyi kena, arep mangan ngombe kena sebelum takbiratul ihram. Tapi setelah takbiratul ihram haram semua aktivitas kecuali aktivitas yang ada di dalam undang-undangnya sholat itu sendiri. Di sini kita akan membahas bahwa takbiratul ihram itu membutuhkan beberapa syarat supaya takbiratul ihram sholat kita sah. Karena di takbiratul ihram tidak sah, ya akan mencederai sholat itu sendiri. Maka mari kita bahas surutut takbiratul ihram. Faslun utawi iki kula fasal suwiji surutut takbiratul ihram. Utawi syarat piro-piro syarat takbiratul ihram iku sitata asyara. Ono 16. Jadi syarat sahnya takbiratul ihram ada 16. Pertama, antakoa yen to tumiba apa takbiratul ihram halatal qiyami ing dalem tingkah ngadeg fil fardhi ing dalem salat fardhu. Wa antakuna lan yen to ana apa takbiratul ihram iku bilafdzil jalalati kelawan lafdzul jalalah wa bilafdzi akbar dan kelawan lafal akbar wa tartibu lan tertib bainal lafdzaini ing antarane ing dalem antarane lafal loro wa alla yamudda lan yen to ora ndawakake sapa wong kang salat hamzatal jalalati ing hamzahnya lafal Allah al-jalalah wa adamu maddibai akbar lan ora anane ndawakake bae lafal akbar wa alla yasyudda lan yen to ora nasjid gawe tasdid nasdid ke sapa musolli al-ba'a ing bae lafal akbar wa alla yazid lan yen to ora nambahi sapa wong kang salat wawan ing huruf wawu sakinatan kang mati amutaharrokatan utawa wawu kang urip bainal kalimataini ing dalam antarane dua kalimah Allah kalih akbar wa alla yazida lan yen ta ora nambahi sapa wong wawan ing wawu qoblal jalalati sadurunge lafal Allah wa alla yakifal lan yen ta ora mandeg sapa musolli wong kang salat baina kalimatai takbir ing dalam antarane dua kalimahnya takbir waqfatan kelawan mandek tobilatan kang suwi wala kausiratan lan sedelot wa ayas malan yen to aweh rungu sapa musolli nafsahu ing awak dhewe ne musolli wong kang salat jamia hurufiha ing sekabehane pira-pira hurufe takbiratul ihram wa duhulul waqti lan manjing waktu fil muaqati ing dalem salat kang di wektu-wektu wa iqa'uha lan nibaakene takbiratul ihram halal istiqbali ing dalem nalikane amrih madhep kiblat wis madhep kiblat wa alla yuhilla lan yen to ora nacatake sapa wong biharfin kelawan sak huruf min hurufiha sangking pira-pira huruf takbiratul ihram wa ta'khiru takbiratul ihrami lan ngakhirake takbiratul ihrami makmum an takbiratul ikhrami saking takbiratul ikhrami imam. Mari kita kaji syarat sahnya takbiratul ihram ada 16. Yang pertama adalah apa?
yaitu terjadinya takbiratul ihram, melafalkannya takbiratul ihram ketika sudah berdiri. Jadi ini harus ngadeg, wis siap. Bahkan ketika mbak badhe sholat itu dianjurkan untuk menata jiwa, menata hati, menata gerak, ben anteng sik. Disunatkan membaca syahadat, membaca surat Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu ismapan atine, baru kita mengucapkan niat usolli fardul isya'i, misal arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Sudah berdiri, kita baru mengangkat tangan sambil membaca takbir Allahu Akbar. Dalam keadaan berdiri, melafalkan takbiratul ihram. Yang kedua, syarat takbiratul ihram adalah dengan bahasa Arab, bil arabiyati. Lil qadiri, itu berlaku untuk orang yang bisa mengucapkan dengan bahasa Arab. Ning koyone kok yo langka to. Ana wong tidak bisa mengucapkan kalimah Allahu Akbar. Terus nek ra iso tenan piye? Apa ya kena diganti dengan bahasa Inggris, Jawa atau Indonesia? Ya pancen ra iso tenan ngono ya piye. Nah, ketika bisa maka harus dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Yang ketiga, syarat sahnya bilafdzil jalalah, dengan memakai lafdzul jalalah, lafal Allah. Tidak boleh dengan Ar-Rahman, walaupun Ar-Rahman itu sendiri adalah asma Allah. Ar-Rahmanu Akbar mboten sah, karena itu bukan lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah, lafal teragung adalah lafal atau kalimah Allah. Maka diganti dengan selain Allah, walaupun itu Asmaul Husna, tidak boleh. Maka harus dengan lafdzul jalalah. Yang keempat, syarat sahnya takbiratul ihram adalah bil lafzi akbar, dengan lafal akbar. Nah, diganti pripun? Tidak boleh. Seperti apa? Allahu kabirun. Kata kabirun itu juga artinya hampir sama dengan akbar, tapi tidak boleh. Maka harus dengan lafal yang sudah ditentukan, akbar. Allah maha besar. Allah kabir, Allah maha besar. Mereka napa? Li fawati ta'zim, karena kurang ta'zim aja. Maka tidak diperbolehkan. Kurang ta'zim dengan kabirun. Maka harus tepat kalimahnya dengan lafal Allahu Akbar. Syarat yang kelima adalah tartib, urut di antara dua kalimah. Allahu Akbar, mboten kenging diwale akbaru Allah. Mboten kenging. Okay. Jadi mendahulukan kata akbar baru lafdzul jalalah tidak mencukupi, artinya tidak boleh. Maka harus didahulukan lafdzul jalalahnya, baru sifatnya, bahwasanya Allah maha besar. Syarat yang kelima. Yang keenam, Allah yamudda hamzatal jalalati. Syarat sahnya takbiratul ihram yang keenam adalah tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafal Allah. Berarti lemuni tuwo boten pareng. Boten kenging. Boten kenging dimatke. Falatan aqidu sholatuhu. Tidak sah bahkan sholatnya ketika hamzahnya dipanjangkan. Jadi harus pendek aja. Allahu Akbar. Itu syarat yang ke-6. Yang ketujuh, syaratnya adalah adamu maddibai akbar.
Syarat yang ketujuh, tidak adanya memanjangkan baknya lafal akbar. Niku mboten sah malih salate. Jadi Allahu akbar. Cendrak mboten kenging Allahu akbar. Ana alife dadi matobingi akbar lam tan akid salatuhu. Niki mboten sah salatnya. Ketika lafal akbar niku baknya dipanjangkan. Pun yang kedelapan, Allah yushaddidal ba'a. Syarat yang kedelapan, melafalkan kalimah atau takbiratul ihram tidak boleh baknya lafal akbar diberi tasdid. Nek dikei tasdid dadi piye? Allahu akbar. Mboten sah. Baknya diberi tasdid tidak sah. Lam tan akid sholatuhu. Sholatnya jadi tidak sah karena merubah makna. Wis apa anane sing wis diajar kita mriku mawon. Allahu akbar. Rasa akbar. Yang ke 9, syaratnya Allah yazida wawan sakinatan au mutaharriqatan bainal kalimatain. Tidak boleh ya, syarat yang ke-9, takbiratul ihram itu ditambahi huruf wawu, baik itu wawu yang mati ataupun yang berharokat. Di mana? Di antara dua kalimat. Co'ono niki membaca Allahu akbar. Mboten sah. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir bareng Allahu akbar. Allahu akbar. Mboten kenging Allahu akbar. Nambahi wawu di antara dua kalimat. Baik itu hidup wawunya ataupun sakinah. Allahu akbar. Mboten kenging. Yang ke-10, Allah yazida wawan qoblal jalalah, dan tidak boleh menambahi huruf wawu sebelum lafal Allah. Berarti maca piye? Wallahu akbar. Nambahi huruf wawu sebelum lafal Allah juga tidak diperbolehkan. Fa in jadaha, ketika orang itu nambahi huruf wawu sebelum lafal jalalah, sebagaimana contoh dia mengucapkan wallahu akbar, wallahu akbar, fala tan aqidu sholatuhu, maka sholatnya juga tidak sah. Wal hadi asyara, syarat takbiratul ihram yang keberapa? Yang ke-11, Allah yakifa baina kalimat takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh mandek, diam di antara dua kalimat takbir. Berarti Allah akbar. Mboten kenging. Itu le mandek niku lama ataupun sebentar. Itu tetap tidak diperbolehkan. Itu syarat, tidak boleh mandek di antara dua kalimat takbir, waqfatan tawilatan wala qasiratan. Itu syarat sahnya takbiratul ihram yang ke-11. Yang ke-12, ayyasma'a nafsahu jami'a hurufiha. Ketika kita membaca takbiratul ihram, pastikan kita harus mendengarkan semua huruf-hurufnya takbiratul ihram. Jangan sampai kita tidak mendengarkan. Artinya harus suara itu keluar hingga kuping kita.
pendengaran kita mendengar apa yang kita ucapkan. Allahu Akbar itu kupinge dhewe kudu krungu. Nek budek pripun, kecuali budek. Nek ora budek harus dengar. Iki lafzul jalalah itu hurufnya ada berapa, akbar ada berapa, semua harus terdengar. Sebagaimana bacaan Fatihah juga seperti itu. Syarat-syaratnya membaca Fatihah di dalam sholat, kita juga harus mendengar semua huruf-hurufnya surat Fatihah itu sendiri. Ini syarat yang ke-12, harus mendengarkan, aweh rungu kepada dirinya sendiri semua huruf-hurufnya napa? Takbiratul ihram. Yang ke-13, duhulul wakti fil muaqati, harus sudah masuk waktunya. Ketika sholat itu, sholat yang mempunyai waktu, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunat. Yang mana sholat sunat itu dzus sabab. Jadi ora kena urung wayahe sholat, durung manjing wektu wis niat, wis maca takbiratul ihram. Iki leluhur isih 2 menit. Durung tumon, urung krungu ana wong adzan, dheke langsung wis niat sholli fardhu dhuhri. Allahu Akbar, urung manjing wektune, belum pada waktunya. Maka ya tidak sah, harus sudah pada waktunya. Wis manjing waktunya, sudah masuk waktunya. Syarat yang ke-13, yang ke-14, yang ke-14, syarat saya takbiratul ihram iqa'uha halal istiqbali. Nibakakene menjalankannya, membacanya takbiratul ihram ketika sudah menghadap kiblat. Yang pertama tadi dalam keadaan sudah berdiri, berarti berdiri juga dalam keadaan sudah menghadap kiblat. Berdiri yo nek ora madhep kiblat mboten sah. Iya. Berdiri mau lah, pertama syaratnya harus sudah berkeadaan berdiri. Yang ke-13 syaratnya yang ke berapa? 14 syaratnya adalah menghadap kiblat. Yang ke-15 syarat sahnya takbiratul ihram adalah alla yuhilla biharfin min hurufiha. Syarat yang ke-15 adalah tidak boleh nacatake, merusak orang yang sholat itu satu huruf pun dari beberapa hurufnya kalimah takbiratul ihram. Dengan apa? Merusak huruf dengan dari beberapa hurufnya takbiratul ihram. Sebagaimana contoh ibdalu hamzati akbar wawan. Sebagaimana mengganti hamzahnya lafal akbar diganti wawu. Itu tidak boleh. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, mboten sah. Hamzah diganti wawu. Allahu ya akbar. Jadi hamzahnya diganti huruf wawu, itu mencederai, merusak. Ini syarat yang ke-15. Tidak boleh ada huruf yang rusak karena diganti, dirubah. Yang ke-16 syaratnya takbiratul ihram adalah takhiru takbiratul makmum an takbiratul imam. Takbiratul ihram makmum kuwi harus apa? Setelah takbiratul ihramnya imam. Kalau corona kok piye kok syaratnya harus seperti ini? Karena ketika makmum ini
membaca takbiratul ihramnya barengi bersamaan dengan takbiratul ihram imam menjadikan sholatnya tidak sah. Falau qoronahu fi juz'in minha lam tasihal qudwatu walatan aikidu sholatuhu. No. Kalau seandainya makmum itu barengi takbiratul ihram imam fi juz'in di dalam satu perangan aja minha dari takbiratul ihram, maka makmum tidak sah. Wala lam tasihha al qudwatu wala tanakidu sholatuhu, sholatnya juga tidak sah, status makmumnya tidak sah. Maka harus apa? Takbiratul ihramnya makmum harus setelah selesainya takbiratul ihramnya imam. Lanjut yang ke berapa? 17. Lanjut yang ke 17. Yo ora ana 17 pancen ming 16 kok. Itu syarat sahnya takbiratul ihram. Nanti kita akan lanjutkan fasal yang menerangkan surutul Fatihah, syarat-syaratnya sahnya membaca surat Al-Fatihah. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.